obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah diberikan dia buat itu tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. طاهر قلبي لك يذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه صفاته سبحان من سوى وقدوة الحبيب ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طاهر قلبي لك يذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan dapat berjumpa di ruang dengar Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini masih di awal bulan Rajab ya. Ya, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan nanti. Dua bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi 2 bulan ini, setiap datangnya 2 bulan ini
yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Para ulama salafus soleh terdahulu mereka selalu berdoa agar diberkahi di bulan 2 bulan ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau ya. Dakwah beliau, zuriat serta para sahabat, alhamdulillah kita saat ini masih mengenal Islam. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan lantunan salawat yang sangat merdu oleh ini Ustadz muda ya, lulusan baru sudah alumni dari Institut Agama Islam Negeri Ternate, Surya Saputra SAG. Ya, alumni mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Luar biasa, bangga ya Pak Prof ya. Ada jebolan yang bisa salawat, yang hafal Al-Quran juga luar biasa ya. Ini salah satu permata juga di Maluku Utara yang harus kita dukung, yang harus kita ekspos juga ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tema kita yaitu menjaga agama, menjaga negara. Sekali lagi, menjaga agama, menjaga negara. Dan hadir di ruang dengar Anda sekalian pendengar, ada 2 narasumber yang luar biasa ya. Pertama saya akan menyapa guru kita bersama, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang MAG. Beliau jabatannya sekarang Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate dan juga Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak salah ini mungkin sudah 3 bulan atau sekitar 4 bulan kita tidak berjumpa di obrolan Jumat Mubarak. Ya. Kangen dengan Pak Prof ya, dengan ilmu yang Pak Prof berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ya hadirnya kembali Pak Prof di sini membuat wawasan cakrawala kita terbuka dan wawasan kita semakin luas karena hadirnya beliau di obrolan Jumat Mubarak. Dan yang kedua, ini juga tokoh pemuda Maluku Utara ya, luar biasa juga. Sudah dua kali saya hadirkan di sini. Beliau sangat luar biasa dengan segudang pengetahuan dan tertarik untuk bisa kembali dihadirkan di obrolan Jumat Mubarak, dipasangkan dengan ulama Maluku Utara, yaitu Alfian M. Hamzah, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya, kalau tidak salah Pak Prof, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau ini lagi mencalonkan ketua Dema IAIN Ternate ya. Mudah-mudahan terijabah, terkabul ya keinginannya, doanya. Baik, tanpa berpanjang lebar, tema kita menjaga agama, menjaga negara. Nanti sebentar kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ada di rumah sedang berkendara ya, yang ada di seluruh 10 kabupaten kota, baik di Maluku Utara atau di luar Maluku Utara, ada di Jakarta, Manado dan lain sebagainya. Bisa Anda ikut bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Sekali lagi, menjaga agama, menjaga negara. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada teman obrolan atau narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, Dekan Fakultas Syariah IAIN Ternate, untuk memberikan pengantarnya. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bertemu meskipun tidak bertemu wajah. Iya. Tapi melalui
Ruang dengar Pro 1 RRI Ternate, kita dipertemukan di udara. Alhamdulillah, silaturahmi dan silaturahim terpaut melalui RRI yang kita banggakan, cintai dan kita banggakan. Iya. Salawat dan taslim tentu kita tidak pernah lupa untuk menyampaikan kepada Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu harapan kita, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini menjelang siang di Yaumil Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Ya, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat di sini. Satu pertama ini Nanda Alfian M. Hamzah, ya masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah yang Ternate. Kemudian Nanda Surya Saputra Mahmud, ya alhamdulillah sudah menyelesaikan studi, alhamdulillah sangat luar biasa. Dan tentunya Muhammad Haikal Dapitan, Magister Hukum Islam, juga alumni pasca sarjana YAIN Ternate, yang menurut saya sudah sangat luar biasa dan tentu tidak asing bagi kita lagi di Maluku Utara, bahkan juga mungkin di tingkat nasional. Pendengar RRI dimanapun berada, ya mungkin tema ini sesuatu tema yang dianggap tidak begitu menarik, ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang dua hal yang sebagian orang mempertentangkan. Pertama, agama adalah berada di dunia yang berdiri sendiri dan negara berada di dunia yang berdiri sendiri. Tetapi saya ingin mengkonstruksi bahwa kalau kita menjaga agama, maka dengan sendirinya juga kita akan menjaga negara. Saya ingin menyatakan bahwa agama dan negara itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, agama itu dia bisa berkembang, umatnya bisa terayomi, terlindungi dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya dengan baik. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Dan negara yang mengeliminasi ataupun kemudian tidak menganggap agama itu sebagai sesuatu yang sentral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka biasanya agama itu, negara itu berujung kepada kehancuran dan kekacauan. Karena itu di negara-negara besar, meskipun dia tidak menyatakan dia sebagai negara agama, segala keputusan yang diambil di negara-negara besar sekarang, di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, segala keputusan itu mereka meyakini bahwa keputusan yang tertinggi itu adalah keputusan yang memang tidak terbebas daripada nilai-nilai ketuhanan. Ya, bagi kita umat Islam, tentunya ini harus lebih dominan di negara Eropa saja, di negara-negara sekuler saja. Ya, mereka menyatakan tingkat keputusan yang paling baik dan paling hakiki dan memiliki keterjaminan keberlangsungan negara itu adalah yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Mereka tidak menyatakan nilai-nilai agama. Mereka menggunakan dua terminologi. Kalau bukan nilai-nilai spiritual, mereka menyatakan nilai-nilai religius. Dan mereka tidak menyatakan itu agama. Dan mereka kecenderungannya dua tadi adalah nilai-nilai spiritual. Ya, karena ini kan persoalan paradigma. Tapi kalau kita menangkap substansi daripada nilai spiritual, ya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah keyakinan yang dikonstruksi bukan hanya pada persoalan
hubungan dirinya dengan sesuatu zat yang maha agung, tapi juga bagaimana ketersambungan antara nilai-nilai itu dengan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, itu yang pertama. Pertanyaannya kemudian adalah kaitan dengan tema kita ini. Kenapa kita harus menjaga agama? Kenapa harus menjaga agama? Yang menjaga agama itu sebenarnya kita atau Allah? Kan begitu. Nah, saya ingin mengangkat sedikit tentang di dalam hukum Islam itu kita akan dengar itu maqasidus syariah. Iya, bahwa menjaga agama dari 5 hal yang fundamental diturunkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali dan paling hakikat. Masuk kategori daruriyah, bukan tahsiniyah. Tapi daruriyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satunya adalah hifzuddin. Hifzuddin itu menempati tempat yang paling utama. Ya, nanti ada yang kedua, hifzun nasab, hifzun nasal, hifzul mal dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama itu adalah hifzuddin. Ya, yaitu menjaga ataupun memelihara agama. Nah, kalau dibilang yang menjaga itu siapa? Ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran itu. Dalam terminologinya dinyatakan itu adalah Al-Quran, tapi dalam terminologi yang lain itu disebutkan adalah agama. Ada ayat menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam konteks az-zikr, zikra itu adalah Al-Quran. Dalam konteks az-zikr itu adalah keyakinan ataupun agama itu sendiri. Nah, di situ disebutkan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terminologinya adalah, kalau kita lihat, kenapa Allah tidak menyatakan bahwa saya yang menurunkan zikr dan saya yang memelihara. Tapi Allah menggunakan kata jamak di situ, yaitu nahnu. Kenapa bukan aku, kata Allah? Kenapa bukan aku? Allah bilang bisa saja menggunakan ayat itu aku, tapi tidak Allah menggunakan kata inna. Pertanyaannya adalah inna dalam konteks bahasa Arab itu berarti bukan tunggal, bukan satu, tapi adalah banyak. Kan begitu. Nah, kalau kita coba pahami secara kontekstual di sini bahwa begitu Allah menurunkan agama, begitu Allah menurunkan Al-Quran, keberlangsungan dan keberlanjutan pemeliharaan Allah terhadap agama dan Al-Quran pada khususnya itu adalah sangat ditentukan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau umat Islam tidak menjaga agama, kalau umat Islam tidak menjaga Islam, maka dengan sendirinya al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu yang kita tidak ragukan kebenaran mahjubun, akan dia terhijab. Iya, nilai-nilai kebenaran, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu akan terhijab oleh apa yang ditampilkan oleh umat Islam itu sendiri. Itu artinya apa? Di sini ada, kalau bahasa kita adalah ada keikutsertaan umat Islam, seorang Muslim untuk menjaga keberlangsungan agama. Bahwa persoalan agama itu akan hilang, tidak. Tidak. Karena ini sesuatu yang eternal. Ini sesuatu yang sudah betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana menghadirkan Islam yang disebutkan itu rahmatan lil alamin, kaffatan linnasi basira wa nazira, itu adalah sangat terkait bagaimana kita hadir, umat Islam itu hadir mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam ajaran Allah dan dikonstruksi melalui ajaran-ajaran dan perintah Rasulullah SAW. Itu yang pertama yang saya lihat. Nah, karena itu saya nyatakan bahwa menjaga agama ini adalah masuk kategori daruriyah yang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu sampingan, tapi adalah merupakan kewajiban hakikat. Yang kedua adalah kenapa kita harus menjaga agama. Tadi saya ingin lanjutkan bahwa kan agama itu merupakan sistem, ya, sistem yang mengatur dua hal menurut saya paling tidak, ya. Islam itu atau agama itu mengatur dua hal. Pertama, persoalan keimanan, kemudian yang kedua mengatur persoalan peribadatan. Kalau dalam konteks yang luas kita bisa menyatakan mengatur tentang hablum minallah dan hablum minannas. Jadi dia betul-betul bagaimana membangun relasi sebagai seorang hamba kepada Allah,
Karena di dalam Al-Quran itu dinyatakan ada firman Allah bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kan relasi seorang hamba kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minan nas dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, muamalah. Nah, itu yang saya lihat, yang kedua. Nah, karena itu bicara kita tentang menjaga agama, tadi kaitan kenapa kita manusia saya nyatakan terlibat. Kenapa? Karena kita memiliki hak beragama, hak at-tadayyun namanya itu. Jadi hak at-tadayyun itu adalah hak yang dimiliki. Ya. Inilah kemudian yang selalu dipahami secara sepihak, bahwa bicara hak berarti kalau saya menggunakan hak saya atau saya tidak menggunakan hak saya tidak masalah. Ya, karena disebut hakut tadayyun adalah hak untuk, karena itulah sebagian orang menyatakan saya tidak perlu beragama karena beragama itu adalah hak asasi manusia, hak asasi. Saya menganggap saya tidak beragama itu hak saya. Nah, ini sebagian itu berangkat dari terminologi hakut tadayyun yang dipahami secara sepihak oleh kaum sekuler yang menyatakan dia tidak perlu beragama, yang penting saya melakukan kebaikan. Nah, kita tarik satu benang tadi kepada. Baik, Pak Prof, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk, baik. Ya, tahan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz Haikal. Ya, Pak siapa tak? Bung Tahir ya, di Susupu. Ya. Ya, Kak. Ya, silakan Bung Tahir. Ingin bertanya kepada Pak Prof atau narasumber Alfian, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema hari ini memang sangat Alhamdulillah. Yang mu'min ini. Jadi kalau orang yang jaga agama, dia jaga agamanya kan bukan hanya sebatas sholat. Kalau agama itu sampai di contoh kayak hak-hak bukan milik kita ambil contoh seperti korupsi, itu termasuk agama. Kalau dia biar agama tapi contoh seperti korupsi, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu berarti dia dikatakan tidak jaga agama. Jadi untuk itu pemimpin kita ini ada yang orang berpura-pura dia jaga agama, dan orang benar-benar dia tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri itu seperti apa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dijawab Pak Kiai. Ya, saya pikir ini nanti juga Ananda Alfian juga bisa merespon hal ini. Saya mungkin klikkan dulu dia ke negara dulu ya. Saya klikkan ke negara, ini nanti akan nyambung nih Pak. Jadi Ananda Alfian ini bisa merespon juga nanti bersama-sama ini. Nah, karena itulah salah satu kan tadi saya bilang hablum minallah hablum minan nas. Saya nanti insyaallah akan bisa masuk ke yang disampaikan oleh beliau. Nah, implementasi dari hablum minan nas itu kan kita sebut di sini itu sebagai adalah salah satu ukhuwah. Kan gitu kan, ukhuwah. Nah, ukhuwah salah satunya adalah ukhuwah wataniyah. Atau dalam konteks yang lain bahwa bicara auton, bicara negara, itu hubbul watan disebut selalu hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Bahkan kita selalu mengulang-ulang itu untuk mengangkat rasa nasionalisme kita kepada negara ini. Kita sebut meningkatkan rasa cinta kita kepada negara ini. Dalam perspektif yang lain, sebenarnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Yang hubbul watan minal iman itu bukan sekedar kita cinta kepada, tapi adalah rasa nasionalisme kita. Rasa nasionalisme kita terhadap negara ini. Nah, ini yang sering digugat, diperdebatkan. Apa sih indikasi nasionalisme itu? Mana bukti nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingin menegaskan bahwa kecintaan terhadap negara itu adalah bagian daripada implementasi ajaran agama. Ya, implementasi ajaran agama. Kenapa? Karena saya katakan tadi, tanpa negara banyak bukti kan, banyak bukti di belahan dunia lain yang
negara itu hancur. Ya, kenapa? Karena agama ditinggalkan atau agama tidak ditinggalkan tapi dipahami secara disparitas. Artinya tidak secara komprehensif, atau bahasa kita mungkin secara parsial. Jadi tidak pemahaman agama yang tidak komprehensif, pemahaman agama yang tidak inklusif, tapi dia mengarah kepada eksklusif. Inilah kemudian yang mengakibatkan terjadinya pemahaman-pemahaman yang membedakan antara posisi agama, posisi negara, dan juga dalam kehidupan sosial. Nah, kaitan yang ditanyakan tadi tentunya adalah ini kita harus melihat agama itu secara semuliyah. Nah, tanpa melihat agama itu sebagai semuliyah. Nah, agama itu kan salah satu karakteristiknya itu semuliyah wa takmiliyah. Apa yang dimaksudkan semuliyah wa takmiliyah? Serba mencakup, kebercakupannya itu apapun ada di dalam agama. Takmiliyah, kesempurnaannya itu nggak perlu diragukan. Pertanyaannya adalah kemudian, kenapa kita menganggap itu tidak semuliyah? Kenapa kita tidak menganggap itu takmiliyah? Adalah keterbatasan kita untuk mencerna, keterbatasan kita untuk mencapai tingkat semuliyah, tingkat ketakmiliahan daripada agama itu. Sehingga kemudian orang menganggap bukan agama menjadi solusi, termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang keliru, ini yang kurang tepat. Nah, saya pikir seperti itu dari saya. Jadi mungkin Ustadz Alfian nanti juga akan bisa. Ya, Ustadz Alfian. Ya. Baik, Bung Tahir di Susupu, mudah-mudahan terjawab. Tidak, masih ada lanjutan jawaban dari adik Alfian. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terputus. Ya, Pak Haji Halil di Ngade ya. Ya, betul sekali. Ya. Sehat Pak Haji. Bagaimana kabar Pak Haji? Sehat? Sehat. Ya, Pak Haji ingin bertanya kepada narasumber, silakan. Langsung sudah. Tadi siapa menyangkut menjaga agama dan menjaga negara. Ya, agama. Kalau kata orang Islam kan tiang agama itu agama. Islam itu tiang agama. Kalau salah kita bikin tiangnya rubuh agamanya. Dari sekarang kalau menurut Islam ini ada bermacam-macam sesuai dengan apa namanya hakikat. Ala-kala hakikat tidak bagus, syariat bagus. Ada-kala syariat bagus, hakikat tidak bagus. Sehingga orang macam-macam bikin orang punya hak masing-masing. Tidak bisa orang bicara agama tidak mau dengar. Kira-kira bagaimana kalau kita Islam ini tidak mau dengar orang kata penasehat, kata bicara agama untuk kehidupan kita selama kita hidup itu, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan kepada Ustadz Alfian dulu untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bung Tahir di Susupu. Pemimpin yang benar-benar taat, yang benar-benar beriman itu seperti apa? Kemudian Pak Haji Halil di Ngade, ada yang membedakan antara hakikat dan syariat, lebih berat ke hakikat, kadang lebih berat ke syariat. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada RRI yang alhamdulillah mengundang kembali. Sebenarnya di kesempatan kali ini lebih layaknya saya lebih mendengarkan, karena ini salah satu fans berat saya di segala lini kehidupan, pendidikan maupun politik, dan bahkan beliau kalau dalam hal-hal tertentu kita cukup menyanjung. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu masyarakat di Susupu. Sebenarnya kalau kita lihat perdebatan Islam di Indonesia, itu salah satu tokoh yang menggaungkan sekali tentang nasionalisme religius, ini namanya Cak Nur, Profesor Dr. Andrus Nurhalis Majid. Beliau sampaikan bahwa kalau orang beragama itu seharusnya ketika ia melakukan aktivitas lain-lain, salah satunya politik, itu dia harus senafas dengan nilai agama itu. Makanya nilai yang ada di dalam agama itu harus ditarik di dalam kehidupan yang lain, salah satunya berpolitik. Sehingga
ketika orang melaksanakan ibadah spiritual, istilah Cak Nur itu spiritual itu sebagai bingkai saja, bingkai kehidupan untuk menjaga kita agar perilaku-perilaku di ruang-ruang politik, ruang ekonomi itu bisa diatasi. Nah, maka kalau orang memang benar-benar melaksanakan spiritualnya, sudah seharusnya dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia politik. Nah, terkait dengan nasionalisme religius ini, maka tadi seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa kalau di Barat itu seringkali mereka melepas pisahkan rasa kecintaan negeri atau rasa kecintaan terhadap negara dengan rasa kecintaan terhadap agama. Kalau di peristilahan yang dicoba untuk disampaikan oleh Nurhalis Majid, itu sebenarnya ia ingin mencoba menggabungkan kedua-duanya. Kalau Anda cinta agama, maka seharusnya Anda juga cinta negara, sehingga itu dia menjadi satu jalan tengah. Mungkin itu yang perlu terkait dengan pengantar menjaga agama dan menjaga negara, apa yang perlu disampaikan? Silakan. Sebagai seorang pemuda. Sebenarnya terkadang ketika kita lihat perdebatan Islam di Indonesia ini, itu tadi karena kita tidak memahami secara komprehensif, secara lengkap, secara luas, maka pada akhirnya tuh kita seakan-akan membuat di pemahaman-pemahaman Islam A dan Islam B atau mazhab-mazhab tertentu yang konotasinya negatif. Nah, ini terjadi karena lagi-lagi saya kebetulan beberapa hari yang lalu sedang berinteraksi dengan bukunya Nurhalis Majid. Beliau sampaikan karena Islam masuk di Indonesia itu secara lembut. Lebih khususnya negeri Jawa, daerah Jawa itu dia lebih cenderung, budayanya lebih cenderung menerima. Dia mencari jalan tengah. Jadi awalnya Buddha sudah ada, lalu Islam masuk misalnya, itu dia mencoba untuk menyesuaikan itu. Dia mencari jalan tengah. Sehingga ada yang terjebak pada hanya ibadah spiritual saja, ada yang terjebak pada hanya urusan dunia saja. Nah, ini terjadi karena tadi penyiaran Islam yang begitu ini. Maka sebenarnya untuk generasi muda sudah sepatutnya kita tidak boleh masuk di dalam ruang perdebatan ini. Yang kita ambil jalannya adalah kita harus mempelajari Islam secara komprehensif. Jangan lagi kita mempertahankan sesuatu yang itu sebenarnya dia terjadi akibat dari pergulatan perjuangan agama di masa lalu, sehingga pada akhirnya kita masih tetap terjebak. Saran dari sebagai salah satu generasi muda bahwa sehingga ke depan itu kita harus mempelajari Islam secara komprehensif, yang itu dia bisa mengatur seluruh segi kehidupan, bukan saja pada soal negara saja, negara dalam konteks politik saja, tapi semua. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Pak Kiai, sebelum Pak Kiai menjawab pertanyaan dari Haji Halil Ningade antara hakikat dan syariat, saya ingin bertanya terkait dengan yang terjadi sekarang ini Pak Kiai. Orang memanfaatkan agama sebagai kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa kita memiliki hak beragama, tetapi jangan memahami agama secara sepihak. Tapi dalam sisi lain saya ingin bertanya terkait dengan itu, memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Bagaimana Pak Kiai? Iya, jadi memang ya betul Pak Ustaz Haikal. Ini yang salah kaprah. Ini salah kaprah. Salah kaprah artinya begini. Agama itu hadir untuk menghadirkan kemaslahatan. Kita harus bercermin bagaimana ego-ego sektoral ya di masa sebelum datangnya Islam. Ya, di mana sebagian menganggap memiliki hegemoni terhadap yang lain. Nah, kan gitu. Kalau saat itu hegemoninya adalah hegemoni budaya saat itu. Tapi hegemoni budaya itu menjustifikasi keberadaannya untuk melakukan apa saja kepada orang lain. Karena dianggap dia memiliki hegemoni budaya. Contoh, kita mungkin bicara bagaimana strata di masyarakat Arab ketika itu di zaman pra-Islam. Kan gitu. Ada merasa masyarakat yang memiliki strata yang mulia, ada kemudian bukan menganggap, bahkan dikelompokkan kepada strata masyarakat yang paling bawah. Ya.
Nah, karena itu ini kan sudah diterabas oleh Rasul ini. Rasul sudah memberi penegasan itu. Begitu Rasul datang itu diangkat, dibuatlah, dikonstruksilah namanya konsep musawah. Nah, karena itulah dalam sejarah kita mengetahui Rasul menyatakan, dalam riwayat itu dinyatakan begitu. La ajamin wa la arabiyun, kan? Nah, kenapa? Karena waktu itu konstruksi budaya. Iya. Jadi orang-orang borjuis, orang-orang kapitalis, pemodal yang waktu itu menganggap, dan dia dari keturunan yang dianggap lebih mulia, dia menganggap dia bisa melakukan apa saja kepada orang lain. Dalam teori sosial itu kita mengenal ada namanya relasi kuasa. Relasi kuasa. Ini yang saya mau kaitkan dengan agama. Relasi kuasa. Kalau di dalam konteks itu kita tahu patron klien itu. Patron klien itu begini. Seorang majikan itu hadir bukan karena agama, tapi otoritasnya. Tetapi intinya adalah dia mencari sebuah ruang justifikasi yang memungkinkan dia untuk menguasai orang lain. Hari ini dalam situasi kita di negara yang kita cintai ini, itu adalah yang paling berpeluang. Salah satunya adalah justifikasi agama. Nah, justifikasi agama diposisikan pada hal yang ambivalen di negara ini. Satu sisi, agama itu kemudian dinyatakan tidak boleh dibawa-bawa. Tapi pada saat yang bersamaan, juga kemudian agama itu justru ditarik kepada ruang sumbu yang sangat luar biasa oleh orang-orang tertentu. Kan gitu. Nah, kita ambil contoh tadi. Banyak orang sekarang yang menjustifikasi dirinya, membungkus dirinya, kira-kira seperti itu, menaungi dirinya, itu adalah dengan agama. Kenapa? Kita kembali kepada hasil penelitian. Ini panjang dia cerita memang ini, tapi paling tidak. Nah, ini tidak terlepas kepada 3 kelompok beragama di negeri ini. Karena itulah masih laku jualan ini. Iya, laku jualan ini. Nah, kita walaupun ini sebagian penelitian ini sudah digugat oleh penelitian lain, tapi saya menganggap ini masih terawat. Bahkan saya melihat ini di Maluku Utara ada. Di Maluku Utara juga ada, tidak hanya di Jawa tapi di Maluku Utara, bahkan di sebagian besar negeri ini ada. Jadi kalau kita dulu penelitian, nah Alfian tahu dan tahu itu bahwa ada satu penelitian yang dilakukan oleh Kiefer itu. Baik, Pak Kiai kita tahan dulu, kayaknya menarik nih. Menarik sampai jam lewat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Cherry di Tacoma. Ibu Cherry di Tacoma. Ibu Cherry, silakan Ibu Cherry. Mau ingin bertanya terkait dengan tema atau di luar tema, silakan kepada narasumber atau teman obrolan yang hadir saat ini, silakan. Halo, Ibu Cherry, kayak macam Ibu Cherry pe suara dapat kanal kah? Oh, tidak salah ya. Nanti bisa Ibu Cherry bergabung lagi ya. Baik, silakan Pak Prof. Baik, saya lanjut ya. Jadi memang itu kalau di Jawa ya Jawa. Tapi nanti kita konstruksi ke daerah kita. Kalau di Jawa itu Clifford Geertz meneliti meskipun di sebuah penghujung desa. Tapi desa itu menggambarkan patron kehidupan masyarakat Jawa pada saat itu, di mana ada kelompok priai, abangan, santri dan abangan. 3 ini, ya, ada priai, ada santri, ada abangan. 3 ini dia temukan. Nah, kelompok priai, santri dan abangan, ternyata perilaku keberagamaannya juga berbeda. Walaupun perbedaan itu didasarkan kepada pertama, salah satunya motif persoalan ekonomi, sehingga kemudian berdampak pada pemahaman agama yang berbeda. Tetapi ini sampai sekarang kelompok-kelompok yang 3 ini begitu disentuh dengan agama, itu dia langsung menyala. Nah, dan ini diketahui oleh orang-orang katakanlah orang-orang, ya saya bilang orang-orang pintar. Karena itulah mereka tahu persis
ke kelompok abangan, ke kelompok priai, ke kelompok santri, yang paling cocok saya bawa adalah ini. Karena itu tidak semua orang membawa ekonomi. Salah. Jadi kalau orang membawa semua ekonomi, dia akan gagal. Nah, karena itulah ini dibungkus. Jadi dia bilang, oh ternyata untuk kelompok ini motif agama cocok. Karena cepat mereka terpicu. Karena itu hari ini boleh kita lihat di media. Di media. Kegiatan yang dilakukan hampir tidak ada yang tidak dibungkus oleh agama. Itu yang paling lama. Iya. Nah, ini yang menurut saya. Nah, lalu kita ke sini sama, ke daerah juga sama. Justifikasi agama itu untuk membungkus itu akan sangat efektif. Nah, karena itulah menurut saya agama itu hadir itu kan adalah untuk maslahat, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Nah, karena itulah Rasul hadir untuk kemudian memastikan, kan begitu sebenarnya. Rasul hadir untuk memastikan melalui ajaran agama yang diturunkan kepada Rasul, untuk memastikan agar mafsadah, kerusakan, baik kerusakan kelompok, kerusakan pribadi, kerusakan kalau kita bicara daulah, negara, waton, negeri dan lain sebagainya, maka Islam itu hadir untuk kemaslahatan. Nah, karena itu tidak ada hak bagi siapapun. Yang ada hak adalah tadi itu, hak beragama. Tapi bukan hak menarik Islam, agama, kepada sumbu pribadinya. Tidak. Kalau kepada sumbu pribadi, berarti negasi. Negasi itu maksudnya apa? Kalau sumbu pribadi, saya menarik kepada saya menegasikan bahwa itu di situ tidak ada haikal. Ya. Tidak ada. Menarik kayaknya. Tinggal 10 menit. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, pagi dan assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Mas Juno, Jawa Timur, Mas. Oh, di Jawa Timur. Dengan Pak siapa di Jawa Timur? Pak Sugiono. Pak Budiono. Sugiono. Oh, Pak Sugiono di Jawa Timur. Jauh ya. Baik, Pak Sugiono. Tema kita menjaga agama, menjaga negara. Hadir di sini ada Profesor Dr. Kiai Haji Jubair Situmorang, MAG, Ketua MUI Kota Ternate dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Ternate, juga Alfian M. Hamzah, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Ternate. Mungkin silakan bertanya terkait dengan tema kita atau di luar tema, silakan. Assalamualaikum Pak Yai, Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, apa kabar? Mohon izin, kabar baik, alhamdulillah. Kami dari Madiun. Ya, Madiun. Ya. Madiun. Menurut kami, mohon izin, agama adalah cinta kalau saya, Pak. Kenapa sekarang cinta? Karena agama itu merupakan seluruh intisari daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mencinta akan dicinta. Nama Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu adalah perspektif daripada manusia. Jadi agama itu sendiri adalah budi, Pak, menurut saya. Karena sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang diutamakan Rasulullah adalah agama adalah menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus mengenal dulu Tuhan, menyaksikan Tuhan. Dalam arti kalau di Jawa itu mati sak durung urip, Bapak. Jadi kita ini hidup sebenarnya harus bisa mati. Artinya jalan hidup itu harus ditentukan Tuhan, Bapak. Saya siapa yang mencinta akan dicinta. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencari kebaikan, merawat bumi. Kemudian dalam arti sini adalah selalu kita peduli kepada alam, kepada kebutuhan, kepada hewan, kepada manusia. Ya, baik. Jadi tadi intinya adalah agama adalah sebuah moral untuk kepedulian kita kepada alam semesta ini. Begitu dengan kesadaran tentunya dengan langit itu sebenarnya
bukanlah langit di atas, bukan. Menurut saya adalah langit itu adalah kesadaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu Bapak. Iya. Itu pun kita capai dengan cara la ilaha illa anna begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sufi atau apa nih Pak Kiai? Saya bingung nih pertanyaannya. Silakan dijawab, silakan. Ya, jadi ini sangat luar biasa ya Pak Sugiono di Jawa Timur ya. Di Madiun. Madiun Jawa Timur. Saya mau mengilustrasikan ada satu intelektual ya. Saya ilustrasikan dulu. Ini mungkin nanti bisa mendekatkan. Ada, kalau kita mungkin pernah baca buku The Prophet, pengarang The Prophet itu Karen Armstrong itu. Karen Armstrong itu ternyata di pendahuluannya, coba lihat nanti buku aslinya itu, dia bilang begini, saya telah pergi ke negeri di mana agama-agama besar dilahirkan. Pernyataan dia itu, Karen Armstrong itu, yang mengarang tentang The Prophet, tentang Muhammad itu. Kesimpulan saya adalah agama itu adalah kebaikan. Karena itu saya putuskan, saya tidak beragama. Yang penting saya berbuat kebaikan. Kan begitu. Nah, kenapa kita berbeda dengan seorang Karen Armstrong? Maksudnya saya menyatakan saya berbeda dengan Karen Armstrong. Nah, karena kita dua dimensi ketuhanan dan kemanusiaan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ini. Dua dimensi kemanusiaan dan ketuhanan tidak bisa dipisahkan. Nah, bagi yang saya katakan tadi yang menyatakan itu tadi karena ini menganggap beragama itu adalah haknya. Karena Armstrong mempraktekkan itu, dia memilih tidak beragama. Yang penting saya berbuat kebaikan, karena ternyata saya lihat yang penting intinya adalah kebaikan. Yang tadi itu, baik kepada bumi, kan begitu kan, baik kepada lingkungan, kan begitu kan, baik kepada manusia. Bahkan tadi Mas Sugiono menyatakan baik kepada hewan dan lain sebagainya. Betul, kan disebutkan itu, irhamu man fis sama, yarhamkumullah man fil ardh. Iya. Ya, kasihilah, sayangilah, hormatilah. Iya. Kan gitu. Berbuat baiklah kepada yang di atas, Nah, kita diskusi tentang persoalan di atas itu siapa dan persoalan di atas itu di mana. Iya kan? Sama itu kita diskusikan. Tapi hampir kita berkesimpulan bahwa bicara di atas itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kita. Di dalam Islam, Rabb. Ada mungkin Sang Hyang Widi. Di agama lain, Tuhan, God, good, dan lain God ya, bukan good atau God. Iya, Tuhan kalau di ininya. Nah, kalau ditarik dia sumbunya adalah memang salah satu nilai dasar fundamental dari beragama itu adalah berbuat baik. Itu salah satu itu. Tapi bagaimana dia bisa mengukur tentang kebaikan itu bukan hanya dalam perspektif pribadinya, maka disinilah namanya ada norma. Begitu kita bicara norma apa? Salah satunya adalah panduan ilahiyah. Kan gitu kan? Bahwa dinyatakan bahwa agama itu adalah disebutkan jelas di dalam Al-Quran merupakan hudan ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu jelas itu. Agar kita bisa mengukur kebaikan mana yang sesungguhnya bersedekap dengan nilai-nilai Rasul dan nilai-nilai ketuhanan, atau hanya dia bersedekap dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau hanya bersedekap dengan nilai-nilai yang dipraktekkan manusia, belum tentu bersedekap dengan nilai-nilai kebenaran. Dalam konteks hukum Islam, kita tahu tentang adat atau adah, al-adah al-muhakkamah. Tapi ada al-adah al-hasanah, al-adah as-sayyi'ah. Ada adat yang baik. Yang baik itu mana? Berkorelasi positif dengan ajaran Allah dan Rasul. Yang sayyiat itu adalah dalam konteks yang sama sekali dia hanya tumbuh dari manusia.
Nah, dalam konteks yang lain, dalam konteks siasah syar'iyah, kita mau masuk ke negara kita. Siasah syar'iyah adalah salah satu regulasi, ketentuan, hukum yang dikeluarkan betul-betul berdasarkan bersumber dari ajaran Allah dan Rasulullah. Tapi ada siasah wada'iyah yang bukan hanya bersumber dari nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul, tapi juga dari hasil-hasil pemikiran, pandangan, adat istiadat yang hidup di tengah-tengah kearifan lokal kalau kita. Nah, ini harus dikombinasikan, digabungkan. Ya, bukan kemudian kita menyatakan bahwa agama A, agama B. Agama ini saya sebagai yang menganut Islam, saya berkeyakinan sepenuh hati dan sesungguh hati bahwa Islam itu adalah yang terbaik. Tetapi saya tidak perlu menegasikan agama lain bahwa di agama lain itu juga ada kebaikan. Nah, kan begitu. Nah, sama dengan saudara-saudara kita mungkin yang Kristiani, saya yakin dia berkeyakinan penuh bahwa Kristiani itu adalah agama yang paling mulia. Nah, karena itulah Indonesia tidak mau jatuh pada posisi negara agama. Agar masing-masing ini diberikan kesempatan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan kepada kita semua. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi Pak Sugiono dari Madiun, bahwa kalau kita bicara salah satu muara daripada beragama itu adalah membuat kebaikan. Maka selama dia tidak membuat kebaikan, tapi dia kemafsadatan, kerusakan, kehancuran, berarti menurut saya agamanya belum hadir pada dirinya. Maka kalau ini dilaksanakan di dalam negara, dia menyatakan dia beragama, tapi kemudian dia mendiskriminasi, dia mengelompokkan, dia memfitnah, dia menggibah, dia memburuk-burukkan, tidak bisa. Dalam konteks sekarang, saya mengajak begini, ini mungkin ya, dalam konteks sekarang, gini ya, kita jangan terjebak, umat Islam jangan terjebak untuk memfitnah, umat Islam jangan terjebak untuk memburuk-burukkan seseorang. Karena itulah dalam perspektif hadis, kalau mau ikut kita menilai seseorang, gunakanlah namanya ilmu jarah wa ta'dil. Jangan hanya jarah saja. Jarah itu, Ustaz Haikal, saya hanya melihat keburukannya Ustaz saja. Itu jarah namanya itu. Tapi dia sepadan. Jarah wa ta'dil. Saya harus melihat hal-hal yang positif pada diri Ustaz Haikal. Itu baru saya adil. Iya. Kalau tidak, itu berarti saya karena kebencian saja ke Ustaz Haikal itu. Bukan didasari kepada nilai-nilai agama. Nah, itulah yang saya katakan, kalau itu tidak terawat, agama, negara dengan sendirinya juga tidak akan terawat. Barangkali begitu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, jawabannya sangat masya Allah ya, sangat menggigit sekali. Baik, kalau dari Alfian sendiri, silakan ada tambahan. Saya ini sebenarnya di rasa-rasanya apa yang dibacakan itu beliau sudah sampaikan secara lengkap. Jadi sebenarnya ada tambahan sedikit saja bahwa kan kalau kita melakukan pendekatan bagaimana mendapatkan satu ilmu pengetahuan itu kan ada secara empiris, rasionalitas dan juga intuisi. Kadangkala kalau kita hanya mengutamakan rasionalitas itu berbahaya juga. Kalau rasionalitas nanti pada akhirnya dia menafsirkan sebuah kebaikan itu berdasarkan akalnya saja, tanpa menggunakan pendekatan intuisi yang itu ia percayai hadir dari zat yang lebih darinya itu. Nah, tapi juga sebaliknya, kalau hanya mengedepankan intuisi juga jangan sampai dia mempercayai buta. Nah, maka butuh pertimbangan rasionalitas. Maka kejadian Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu kan bukan langsung secara intuisi. Dia melihat secara empiris dulu, lihat gunung, ciptaan-ciptaan Tuhan yang bisa dilihat. Baru selanjutnya dipertanyakan secara rasionalitas, dia berpikir. Pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa ada zat yang mengatur seluruhnya ini. Nah, maka ada tahapan-tahapan itu yang harus kita sebagai umat Islam ini melihat sebuah fenomena itu. Jangan hanya kita melihat di istilahnya secara empiris ya, dilihat langsung mengambil kesimpulan. Difikirkan dulu, setelah itu baru mulai dilihat norma-norma apakah sesuai atau tidak. Mungkin demikian tambahannya di situ saja. Baik ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Sugiono di Jawa Timur. Ya, tak terasa sudah 1 jam.
kami membersamai Anda pendengar yang ada di rumah. Mungkin di terakhir closing statement terakhir, kami meminta kepada kedua narasumber untuk memberikan sepatah dua kata terkait dengan kesimpulan menjaga agama, menjaga negara. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih pendengar RI dimanapun berada. Ya, terima kasih atas diskusi yang luar biasa dan mencerahkan, dan tentunya kita juga mendapat pandangan-pandangan yang berbeda, dan inilah menurut saya hasanah ya. Dan ini harus terus kita kembangkan agar diskusi-diskusi, kajian-kajian seperti ini terus kita kembangkan dalam berbagai perspektif. Nah, kalau saya mungkin di akhir pertemuan kita ini, saya ingin menyampaikan bahwa beragamalah dengan benar. Beragamalah dengan benar, karena dengan beragama dengan benar, maka dengan sendirinya negara yang kita cintai ini juga akan berjalan dengan benar. Nah, sebagai seorang muslim, maka mari kita beragama Islam dengan benar. Dengan demikian kita akan menjadi garda terdepan untuk menjaga negara yang kita cintai dan kita banggakan ini. Nah, kalau semua kita betul-betul beragama dengan benar, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk memberi kepastian umat beragama adalah menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan negara yang kita cintai bersama ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Yang pertama itu bahwa dalam ini untuk generasi muda saja, dilihatlah patron tokoh yang baik untuk bisa diikuti agar supaya itu menjadi motivasi perbaikan diri. Yang kedua itu bahwa dalam soal kebangsaan ini jangan cenderung kita menarik soal kebangsaan pada soal-soal simbolis. Misalnya soal simbolis suku bangsa, simbolis tokoh, sehingga seakan-akan bahwa tokoh itu dia merepresentasikan nilai yang ada di dalam agama dan juga bangsa. Sehingga kita ditarik-tarik dalam hal kepentingan kelompok tertentu dan juga individu bahkan. Mungkin itu saya tambahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman obrolan atau narasumber yang hadir pada saat ini. Profesor Dr. Kiai Haji Jubari Sitomorang MAG, Ketua MUI Kota Ternate, Dekan Fakultas Syariah IAIN Ternate, dan yang kedua Alfian M. Hamzah, mahasiswa program studi hukum tata negara IAIN Ternate. Terima kasih Pak Prof. Alfian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di judul-judul yang akan datang dengan tema yang memang luar biasa, yang memang tema yang sangat dinanti-nantikan oleh pendengar dimanapun berada, untuk bisa kita kembangkan dan diskusikan dan bisa menjadi bahan catatan untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda.